banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik,
Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar akhlak buruk saya, periksa. Oh, saya suka merendahkan orang, saya suka suudzon, saya suka merendahkan istri, saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang, orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda nggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.